Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wassahabati ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para mustami'in wal mustami'at, hadzaniyakum rahimakumullah. Pada dalu niki yeniku nerangkan permasalahan bau masail. Ibu dan bapak yang saya hormati, bau masail yang pertama masalah nerangkan yaitu wong kang ngemek Al-Quran atau ngambil Al-Quran, hukumnya apakah haram apakah tidak. Diterangkan dalam kitab Sabinatul Najah, faslun utawi ikilah fasal maning taqadha, barang siapa yang rusak wudu'uhu, opo wudunya orang tersebut, haruma maka haram untuk siapa, alaihi di orang yang rusak wudunya, artinya mempunyai wudu atau tidak mempunyai wudu. Arbatu asya'a, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama as-sholatu, itu sholat. Sholat tidak diperbolehkan untuk orang yang tidak mempunyai wudu. Wa tawafu, dan yang kedua itu adalah tawaf. Kalau tawaf ya. Wa mashul mushabi, yang ketiga orang yang tidak mempunyai wudu yaitu ngambil Al-Quran. Dari bahasa Jawanya ngemek Al-Quran. Wa hamluhu ilan, yang nomor keempat yaitu orang yang membawa Al-Quran. Dari bahasa Jawane wong kang gawa Al-Quran. Itu diharamkan sholat untuk 4 yang tersebut. Apabila kita mau sholat, wudu dulu. Apabila kita mau tawaf, wudu dulu. Dan apabila kita mau megang Al-Quran, wudu dulu. Dan juga apabila kita membawa Al-Quran, wudu dulu. Wa yakhrumu lan haram alal junubi, ning atase wong junub sittatu asya'a, yaitu 6 perkara ya. Jadi keterangan sekarang ini itu permasalahan orang yang melaksanakan sholat tanpa ada wudu atau wudunya itu batal rusak, maka tidak diperbolehkan permasalahan melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu harus suci dan bersih. Ya, suci dan bersih. Nah, Ibu, ini ada pertanyaan di sini nerangkan, Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau orang mempunyai hadas besar, apakah dibolehkan untuk membaca Al-Quran tetapi tidak megang Al-Quran? Oh ya. Yang pertama itu dari Subang, orang yang membaca Al-Quran dengan sengaja, tapi dia itu mempunyai hadas besar. Artinya mempunyai hadas besar itu ialah orang tersebut tadi malam tuh tidur bersama istrinya, ya begitulah belum mandi dia itu membaca Al-Quran, maka itu haram masalah Qurannya.
Karena apa? Karena belum mandi. Kan baca Al-Quran kan harus suci. Nah gimana Ustaz? Artinya yang diharamkan membaca Al-Quran, orang yang mempunyai hadas besar belum mandi, maka dia itu diharamkan membaca Al-Quran. Ini namanya hadas besar dengan disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Ini saya nerangkan artinya membaca Al-Quran yang disengaja membaca Al-Quran. Contoh tadi malam ya. Tadi malam tuh sudah dengan istri tuh begitulah tiba-tiba lupa mandi. Kemudian membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Disengaja haram. Itu bagi orang yang mempunyai hadas besar. Tapi kalau orang mempunyai hadas kecil, yakni kita melakukan malam itu dengan istri bergaul, walaupun halal, yaitu cuma hanya belum wudu, maka diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak dipegang. Mama ini Al-Quran, Mama. Iya. Seumpama ini Al-Quran dipegang, artinya membaca Al-Quran dibaca dengan dipegang begini. Bismillahirrahmanirrahim dibaca, Qurannya ada, itu haram yang begitu. Tapi Qurannya tidak ada, cuma hanya hafalan dengan membaca Al-Quran, maka tidak apa-apa. Kecuali yaitu orang yang mempunyai hadas besar. Itu pertanyaan yang ke-1. Ya. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Haji Hasron dari Cirebon, ya. Katanya begini, Pak Ustadz, apakah betul orang yang sudah meninggal dunia itu yaitu mendapatkan rahmat atau mendapatkan yang namanya kubur atau kenikmatan kubur? Oh, ini. Kata Al-Quran begini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini kata Al-Quran. Wala tahsabanna, jangan sekali-kali kamu menyangka alladzina qutilu, orang-orang yang berjuang di jalannya Allah fisabilillah amwata, yaitu sudah meninggal dunia, rohnya diam. Bal ahyaun, balik dia itu masih hidup, inda rabbihim yurzaqun, masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa makan, masih bisa minum, masih segala-gala. Itu yang namanya mendapatkan rahmat dari Allah yang dinamakan kenikmatan di alam kubur. Karena mulanya orang-orang NU itu kalau ada orang meninggal dunia, maka orang NU itu mengadakan tahlilan dari yang pertama sampai ketiga sampai ketujuh, habis ketujuh sampai 40 sampai ngatus sampai nyewu sampai mendak. Tujuannya apa? Karena ada di dalam kitab Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan memberikan siksaan kepada orang-orang yang ada di alam kubur itu tergantung
amal perbuatan pada waktu di alam dunia. Nah, Nabi Muhammad sudah merintah, hadis sahih, Nabi Muhammad merintah kepada sahabatnya, ikra'u yasin amma mautakum. Bacalah kamu para sahabat di mana di hadapan teman-temanku, seperjuangan teman-temanku semuanya manusia yang sudah meninggal dunia, maka dibacakan Yasin. Kenapa dibacakan Yasin? Ada riwayat lagi, yaitu dari Ruwiyah dari sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan dari kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza farogo min daf'il mayyiti wa qaffa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'aluhu bitasbih fa innahu yus'al. Jare sahabat Umar, sahabat Utsman diterangkan dalam hadisnya, apabila orang sudah dikubur, kemudian kita jangan buru-buru, yaitu nindak kakinya, jangan buru-buru keluar dari kuburan. Wa qaffa alaihi, balik dia itu duduk dulu, diam dulu. Untuk apa? Kata Nabi, istaghfiru, mentakan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk saudara kita yang sedang dikubur ini. Karena kata Nabi was'alu lahu bitasbih. Karena orang yang sudah meninggal dunia yang ada di alam kubur tadi, fa inna yus'alu, sedang ditanya oleh malaikat nungkar nangkir. Malaikat nungkar nangkir tuh nanya terus-terusan sampai beli pot-pot. Mulanya kalau orang NU ada tahlilan, karena hadis Nabi sudah diluarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa orang yang sudah meninggal dunia, satu yang pertama sampai ketiga ditanya lagi oleh malaikat. Maka sedekah atau tahlilan dari pertama sampai ketiga sampai ketujuh menfaati, menolong untuk orang yang sedang ditanya oleh malaikat nungkar nangkir. Kemudian sampai ada juga 40 hari namanya. Karena ditanya dari 7 sampai 40 hari, maka bisa menfaati yang 40 hari sampai 100 hari. Wis 100 dina di paimaning marane nyewu sedekah maning, maka bisa menfaati ning yaiku 1000 dina. Nyembupir halus dina kun. Artinya singawit 3 dina sampai bek sampai tengpang nyewu kok iku manfaati tahlil mau kanggo wong-wong kang wis pada ninggal ning alam dunya. Mulane tetep jari ucapanipun kanjeng Nabi, iza matabdu adama ing qata amalu illa min salas shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah pertama, waladun sholihah yad'una, anak yang mendoakan kepada orang tua. Mana dia anak kang tidak bisa mengaji, aduh bahaya. Iya. Itu yang amalnya akan dibawa sedekah jariyah
Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini di sini ada pertanyaan lagi bahwa orang-orang sudah meninggal dunia itu sebetulnya bukan mati selamanya, tapi dia itu masih hidup, masih ada segala-galanya. Insya Allah saya yang akan datang menguraikan, karena orang yang sudah meninggal dunia itu ada lima faktor orang yang meninggal dunia. Ada juga yang sedang diazab oleh malaikat, ada juga ada yang oleh kenikmatan si kubur dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti diterangkan ya. Itu selesai permasalahan orang yang meninggal di alam dunia. Ya, ini yang ketiga udah aja karena waktunya sudah larut malam nih. Yang ketiga dari Bapak Haji Humeidi dari Karawang. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukumnya, apakah dibolehkan seumpama saya ini tidak melaksanakan sholat mayit, sholat mayit, kita tidak sembahyang, apakah saya mendapat dosa? Oh, begini, paham. Jadi nyolat disembahyangi mayit iku hukume wajib. Mulane saya mau berbicara hukum itu apabila melaksanakan sholat namanya fardu ain. Apabila kita melaksanakan sholat untuk mayit namanya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Adapun yang dinamakan fardu ain ialah yaitu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peraturan-peraturan kita harus dilaksanakan, maka itu namanya fardu ain. Apabila ditinggal maka mendapatkan dosa. Contohnya sembahyang fardu ain, ngaji fardu ain, itu fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Mana kalau fardu kifayah? Nguresi mayit, nyolati mayit, mandiin mayit, itu namanya fardu kifayah. Apabila ada suatu desa, ada mayit satu yang tidak disolati bahkan tidak dimandihi, maka satu desa mendapatkan dosa semuanya. Kenapa? Karena itu adalah fardu kifayah. Apabila satu kampung ada orang meninggal, tidak ada yang mau nyolati, tidak mau orang yang mengafani, maka kampung itu bakal mendapatkan dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Tapi seandainya ada mayit, seumpama ada mayit berkapung-kapung di kali, di kali atau di laut, kemudian di nyangkroknya atau tempatnya di situ, maka kita harus yaitu namanya dimandiin dan disolati. Atau satu desa ada mayit, tidak mau semuanya orang mau menyolati, maka hukumnya dosa semuanya. Tapi kalau ada mayit satu kampung yang menyolati itu ada satu, maka semuanya orang satu desa tidak mendapatkan dosa. Itu bedanya. Kalau fardu ain untuk sendiri, fardu kifayah untuk orang lain. Contoh, kalau saya tidak melaksanakan puasa atau kalau saya tidak melaksanakan sholat, maka yang dosa saya sendiri, bukan orang lain. Karena saya tidak mau sholat,
maka dosa itu untuk sendiri, itu namanya fardu ain. Tapi kalau ada mayit kita sekampung tidak ada yang mau nyolati, maka semuanya sekampung itu dosa semuanya. Itu bedanya. Yang namanya fardu kifayah dan fardu ain. Begitulah Bapak Haji, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklum saya ini manusia biasa, anak pribahasa jetun kembange kuning. Bakam masih ketun, tulung dibuka maning. Apa nih YouTube karo kula channel Ustadz Warham. Insya Allah kula ikum bahas lagi yang akan datang permasalahan orang yang meninggal itu ada 5 faktor nanti di alam kubur. Dari saya aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.